Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, dan Ustaz sekalian, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menuntut ilmu. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, salah satunya dengan mempelajari atau juga menuntut ilmu. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran tema 3 subtema 1, pelajaran 1. Biasa jangan lupa untuk berpakaian yang rapi, menutup aurat, berdoa kepada Allah SWT supaya dimudahkan, dan juga siapkan catatannya. Kita buka kelas kita dengan membaca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Pembelajaran kita pada pagi hari yang mulia ini yakni subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Bagaimana tubuh mengolah makanan? Masuki pelajaran 1. Ada 2 mata pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yakni ada bahasa Indonesia dan juga ada ilmu pengetahuan. Dan Ustaz sekalian, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa pendapat antum ketika melihat gambar yang saya tampilkan ini? Apa yang ada di benak antum? Rasa-rasanya pengen dihabiskan semua. Ada burger, roti, ada kue, ada cookies, coklat, kentang goreng, permen, lengkap semuanya. Makan apa lengkap? Ini makanan-makanan yang hampir semua manusia sangat menyukai makanan-makanan ini. Tapi Ustaz sekalian, ketahuilah antum bahwa makanan-makanan ini sebenarnya makanan yang merusak tubuh. Makanan seperti ini, bahkan untuk orang-orang di daerah Inggris atau orang dalam bahasa Inggris, makanan ini disebut dengan junk food. Disebut dengan junk food, yakni makanan sampah kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia. Makanan-makanan sampah, junk food. Makanan seperti burger, coklat, ataupun kentang goreng, KFC, itu makanan-makanan yang disebut dengan junk food. Atau makanan-makanan yang siap saji, fast food. Ini makanan-makanan yang bisa merusak tubuh kita sebenarnya, tapi tidak kita sadari. Malah kebanyakan orang menyukai makanan-makanan seperti ini. Apa akibat dari mengkonsumsi makanan seperti ini? Antum pilih. Antum mau makanan yang menyehatkan tubuh antum. Mungkin kalau kita masih muda, masih kecil, masih SD, mungkin tidak terasa ketika kita makan makanan-makanan seperti ini. Tapi akibatnya akan buruk ketika kita sudah tumbuh besar, dewasa, apalagi sudah tua nanti. Ini bisa berakibat fatal. Ini bisa menyebabkan stroke, bisa menyebabkan kematian, obesitas, badan kita melebihi batas berat badan yang wajar, tidak sesuai dengan tinggi badan kita, maka ini berbahaya. Ini bisa juga menyebabkan kematian seperti serangan jantung, atau seperti pecahnya pembuluh darah karena banyak lemak yang menutupi sistem peredaran darah. Namun kalau kita mengkonsumsi makanan sehat, maka tubuh kita pun akan sehat. Tubuh kita pun akan memberikan kesan positif supaya kita tetap sehat dan juga tubuh kita tidak gampang obesitas dan juga tidak gampang sakit. Antum masih ingat dengan aderai? Pernah kita pelajari di tema 1 kemarin, aderai. Antum perhatikan. Ini aderai, ini belakang aderai ya, bukan yang depan ya. Nah, ini belakang ini Mas Aderai. Beliau merupakan seorang binaragawan dari Indonesia yang juga pernah memenangkan medali emas di ajang SEA Games untuk Indonesia. Beliau juga merupakan seorang atlet. Di depannya ini namanya Arya. Masya Allah. Ini Arya waktu masih kurus. Ini Arya waktu masih gendut. Udah gendut. Kebalik ya. Ini Arya ini anak Ustadz, merupakan seorang anak dari
dari daerah Jawa Barat. Dia ini masih, Ustadz lupa ya, tapi sekitar umurnya masih 6-7 tahun. Itu beliau udah obesitas, si Arya ini. Dia udah sekitar umur 4, 5, 6 tahun itu beliau sudah obesitas si Arya ini. Jadi akhirnya orang tuanya banyak yang dia viral di berita. Akhirnya Mas Aderai ini tertarik. Mas Aderai dia tertarik untuk dia ingin membantu Arya supaya menurunkan berat badannya. Dan alhamdulillah antum bisa lihat di sebelah gambar sebelah kanan itu, masya Allah. Arya ini turun berat badannya sampai betul-betul kurus, sampai habis ya, sampai lemak-lemak dia habis dengan bantuan yang dibantu oleh Mas Aderai dan tentunya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi si Arya ini bisa turun berat badannya. Antum perhatikan perbandingannya di gambar kiri dan gambar yang kanan, sangat jauh sekali. Kebiasaannya si Arya ini, Ustaz sekalian, makan gorengan. Makan gorengan dia. Di awal-awal sama Mas Aderai, nah, betul-betul dijaga masalah makanannya. Kenapa badan dia bisa kurus seperti ini? Selain olahraga, yang kunci penting daripada yang diajarkan oleh Mas Aderai kepada si Arya ini adalah dia dengan cara menjaga pola makanannya. Makan makanan yang sehat-sehat. Karena Mas Aderai juga merupakan seorang tokoh yang selalu mempromosikan cara hidup sehat. Terserah kita mau pilih makanan junk food, makanan sampah itu, fast food, makanan cepat saji, atau makanan-makanan organik, makanan-makanan yang sehat. Terserah kita. Kalau kita menyayangi tubuh kita, maka semua itu tergantung dari pilihan kita. Kita memilih makanan yang sampah atau memilih makanan yang baik bagi tubuh kita. Nah, dan Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, makanan sehat. Dan Ustaz sekalian, makanan sehat itu sangat baik untuk tubuh kita. Tubuh kita itu dia harus mengolah makanan menjadi nutrisi, menjadi energi yang sehat bagi tubuh kita dan juga pertumbuhan kita. Jadi makanan yang kita makan itu dia harus bisa menghasilkan nutrisi, menghasilkan manfaat yang baik, harus bisa menghasilkan energi bagi kesehatan dan juga pertumbuhan tubuh kita. Kalau makanan itu tidak mendatangkan atau manfaatnya sedikit, nutrisinya sedikit, energi yang kita hasilkan di tubuh kita sedikit, maka dia bukan dikategorikan sebagai makanan yang sehat. Nah, makanan-makanan yang seperti itu bisa merusak tubuh kita semuanya tanpa kita sadari. Salah satu caranya untuk menjaga tubuh kita sehat selain makanan dan olahraga. Ini berkaitan dengan makanan sehat tersebut sangat erat kaitannya dengan sistem pencernaan. Malam sudah Ustaz jelaskan bahwa fokus kita di tema 3 ini adalah tentang sistem pencernaan. Nah, antum perhatikan dan Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mengolah seluruh makanan yang masuk dalam tubuh kita? Tentu saja adalah sistem pencernaan kita. Sistem yang mengolah bagaimana makanan yang masuk, jikalau sehat, makanan-makanan itu akan dicerna, diolah, kemudian dikirim kembali ke tubuh kita sebagai energi. Tapi kalau makanan yang kita makan, semuanya itu kotoran semuanya adalah makanan-makanan yang tidak sehat, maka bingung juga tubuh kita untuk mau mengirim kembali, mengolah makanan untuk dipakai sebagai cadangan energi. Tidak ada lagi manfaat dalamnya. Akhirnya semuanya dibuang. Akhirnya yang kita makan itu cuma sekedar masuk dalam perut, kembali dibuang. Tidak ada lagi yang bermanfaat lagi bagi tubuh kita. Tapi kalau yang kita makan yang sehat-sehat, maka nanti tubuh kita akan mencerna. Sistem pencernaan kita, dia akan mencerna, mengolah makanan-makanan tersebut. Kemudian hasil olahannya itu yang berubah menjadi nutrisi, berubah menjadi energi, itu akan dikirim kembali ke tubuh kita untuk dimanfaatkan kembali sebagai energi baru untuk kita bergerak, kita bekerja, kita belajar. Jadi yang sedikit
sekali dari sisa kotorannya itu yang dibuang melalui sistem pencernaan kita. Tapi kalau yang kita makan semuanya tidak bagus, tidak ada manfaat dalamnya, berarti cuma numpang lewat aja makanannya. Masuk makanan yang kotor itu dalam usus, dibuang lagi antum, buang lagi kamar mandi, nggak ada manfaatnya. Jadi perlu ya. Jadi sistem pencernaan kita itu fungsinya untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu tidak sehat, yaitu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengkonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Jadi penting ya, harus sehat dan bergizi tentunya. Juga harus jangan lupa untuk berolahraga. Tapi anak ustaz sekalian, tentu saja seperti kemarin kita pelajari sistem gerak kita dengan hewan berbeda. Sistem kemarin sistem pernapasan kita dengan hewan berbeda. Sama juga dengan sistem pencernaan. Sistem pencernaan kita pun berbeda dengan hewan. Tentu saja dari banyak sisi kita mempunyai perbedaan dengan hewan ataupun binatang. Tapi ada beberapa kesamaan mungkin, tapi selebihnya banyak sekali perbedaan-perbedaan. Terutama sistem gerak, sistem pernapasan, dan juga khususnya sekarang kita pelajari, yakni sistem pencernaan. Nah, ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah lihat iklan-iklan yang seperti ini? Ini ada di buku antum bisa cek. Antum mungkin pernah lihat iklan tentang makanan-makanan organik. Makanan-makanan organik itu maksudnya makanan yang ditanam itu dia tidak memakai pupuk yang berbahaya ya, atau tidak memakai zat-zat kimia yang berbahaya. Jadi benar-benar ditanam dengan murni tanpa adanya bahan-bahan kimia. Itu disebut dengan makanan-makanan organik. Jadi dia kalau sudah dipanen, nah ini sangat sehat sekali karena tidak ada zat kimia di dalamnya. Dan kalau makanan non organik itu harus dicuci sampai bersih dulu, harus dicuci, dipastikan sisa-sisa pestisidanya tidak ada lagi. Tapi kalau makanan organik itu adalah makanan-makanan yang sangat baik ya. Contohnya mungkin sekarang kita sering dengar ada seorang dokter, Dr. Zaidul Akbar. Beliau itu merupakan salah satu orang yang paling sering mengiklankan cara hidup sehat. Cara hidup sehat dan caranya itu memakan makanan-makanan organik, minum minuman yang baik dan sehat untuk tubuh, dan sering berolahraga. Dan ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita jelaskan, coba antum perhatikan ada 3 iklan di atas. Yang pertama, makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Yang kedua, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Nomor 3, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Kalau kita lihat dan ustaz sekalian, yang pertama, makanan sehat dan bergizi. Ada buah-buahan, ada juga beberapa sayur-sayuran yang menyehatkan. Yang kedua juga sama, ada buah dan juga sayur-sayuran yang baik untuk tubuh. Gambar ketiga juga sama, ada buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Semuanya kalau antum perhatikan, apa pesan yang sama dari ketiga iklan ini? Ketiga iklan ini menyarankan kita untuk mengkonsumsi makanan yang sehat, khususnya buah dan juga sayur-sayuran. Ketiga iklan ini hampir pesan yang disampaikannya sama. Kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Kita lihat di gambar yang pertama, makanan sehat dan bergizi. Apa manfaat makanan sehat dan bergizi? Solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Yang kedua, manfaat makanan sehat dan bergizi. Apa manfaatnya? Penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Yang ketiga, cintai jantung Anda. Dengan cara apa? Makan sayur dan buah-buah segar. Masya Allah.
Nah, Ustaz, nah, kata-kata ataupun pesan-pesan penting di dalam suatu iklan itu, nah, itu disebut dengan kata kunci. Jadi setiap iklan itu dia memiliki kata kunci. Atau kalau dalam paragraf dia disebut dengan ide pokok. Jadi iklan pun sama. Dia juga mempunyai ide pokok yang dikenal dengan kata kunci. Jadi apa itu iklan? Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik. Jadi iklan itu dia isinya ajakan, berisi kalimat-kalimat ajakan untuk supaya orang lain dapat mengikuti apa yang ditulis atau disarankan di dalam iklan tersebut atau oleh pembuat iklan. Jadi iklan itu, Nana Ustadz, diisi dengan kalimat-kalimat yang menarik. Harus bisa menarik perhatian orang. Jadi ketika kalau iklan itu tidak menarik perhatian orang, ya pasti tidak akan laku jualan orang tersebut. Tidak akan laku maksud daripada pembuat iklan tersebut. Jadi harus menarik dan juga kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau yang disarankan oleh pembuat iklan. Jadi harus singkat. Iklan itu pun dia isinya harus singkat, padat dan juga jelas, harus efektif. Kalimat-kalimatnya mudah dipahami, gambar-gambarnya jelas, dan berisi kalimat-kalimat ajakan yang bisa membuat orang ketika melihat iklan tersebut langsung tertarik. Juga mempunyai kata kunci di situ. Kita lihat di hampir ketiga gambar di atas itu kata kuncinya sama. Yakni apa? Mengkonsumsi makanan yang sehat. Jadi ciri-ciri kata kunci itu dia adalah ide pokok daripada iklan tersebut. Dia ide pokok daripada iklan tersebut. Dia yang menjadi kunci ya, dia yang menjadi inti daripada iklan tersebut. Kita sudah pernah pelajari ide pokok. Kalau antum sudah paham sekali dengan ide pokok, insya Allah maka akan sangat mudah menemukan atau menentukan kata kunci di dalam suatu iklan. Nah, dan Ustaz sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan tentang makanan yang sehat, salah satu makanan sehat yakni kacang mede dan juga susu. Khususnya susu merupakan salah satu makanan yang sehat yang diolah daripada hewan ya, yang dijadikan sebagai minuman. Kebanyakan susu ini berasal dari yang paling kita ketahui apa? Dari susu sapi kalau di Indonesia. Karena di Indonesia nggak ada susu unta, nggak ada susu unta, nggak ada susu apalagi ya, keledai, susah kita jumpa di Indonesia. Yang paling sering di Indonesia adalah susu sapi. Dan juga ada beberapa daerah yang mengkonsumsi juga susu kambing atau susu kuda. Jadi kebanyakan hewan-hewan yang bisa memproduksi, yang menjadi produsen daripada susu. Ini contohnya adalah hewan-hewan disebut dengan hewan ruminansia. Hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan-hewan kelompok hewan mamalia. Ingat ya, hewan mamalia yang mereka biasanya memamah atau memakan 2 kali. Jadi mereka itu setelah mereka telan makanannya akan diproses lagi 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Hewan ruminansia atau hewan memamah biak. Contoh-contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan juga kijang. Ini kebanyakan hewan-hewan ruminansia adalah hewan-hewan yang memproduksi susu. Hewan-hewan yang memproduksi susu organik seperti sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan juga kijang. Mereka disebut dengan hewan-hewan ruminansia atau hewan memamah biak. Hewan ruminansia atau hewan memamah biak. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan dengan pencernaan hewan lainnya. Tadi di penjelasannya mereka mencerna makanan 2 kali. Nanti akan kita pelajari nanti. Bagaimana cara mereka mencerna makanan dalam sistem pencernaan mereka. Kompleks itu maksudnya apa? Lebih rumit ya, lebih rumit sistem pencernaan mereka itu. Dan pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung. Lambungnya aja ada 4 dengan fungsi yang spesifik.
Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba. Beberapa mikroba, yakni bakteri dan protozoa. Yakni bakteri dan protozoa ini fungsinya untuk mencerna makanan yang masuk dalam tubuh mereka. Kalau di manusia ada nggak bakteri yang mencerna makanan? Nah, ada juga. Ya. Ada bakteri yang baik untuk tubuh kita. Seperti contohnya di minuman Yakult. Kalau antum pernah minum minuman Yakult, minuman Yakult itu kan bantu untuk apa sih iklannya? Iklan Yakult itu sayangi ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, sayangi ususmu. Ada kata kunci juga di situ. Sayangi ususmu. Dengan cara apa? Minum Yakult tiap hari. Jadi Yakult itu dia merupakan kumpulan daripada bakteri yang baik ya. Jadi Yakult itu dia mengandung bakteri yang baik. Yang baik untuk apa? Baik untuk usus kita. Ini baik untuk sistem pencernaan kita. Jadi sistem pencernaan kita itu dia harus mengandung bakteri yang baik. Supaya makanan yang masuk sekeras apapun akan mudah untuk dicerna. Jadi hewan ruminansia pun sama. Dia dibantu pencernaannya oleh beberapa mikroba, yakni bakteri dan juga protozoa. Bakteri dan juga protozoa. Jadi fungsi dari mikroba, yakni bakteri dan protozoa itu untuk membantu mencerna rumput makanan yang masuk dalam tubuh hewan ruminansia. Jadi kebanyakan hewan ruminansia ini, sekalian, mereka merupakan herbivora atau hewan-hewan pemakan tumbuhan. Jadi kebanyakan hewan ruminansia ini mereka juga masuk di dalam golongan hewan herbivora. Herbivora tahu ya? Herbivora merupakan hewan pemakan tumbuhan. Kalau kita apa? Omnivora, pemakan semua. Masya Allah. Manusia omnivora ya. Manusia itu dia makan tumbuhan juga, dia juga makan daging juga. Jadi manusia itu masuk dalam kategori omnivora. Nah, ini contoh-contoh hewannya ya. Contoh-contoh hewan ruminansia ataupun hewan-hewan yang masuk kategori herbivora. Seperti ada sapi, kemudian kambing ya, dan juga hewan-hewan yang lainnya. Mereka merupakan hewan-hewan ruminansia. Hewan-hewan yang mamabiak atau yang mengunyah atau mencerna makanan 2 kali. Jadi sistem pencernaan mereka ini sangat kompleks dan mereka mempunyai 4 lambung. Lambungnya 4. Nah, nanosa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sistem mereka, bagaimana caranya tubuh mereka mencerna makanan? Bagaimana sistem mekanisme ini bagaimana caranya pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Bagaimana makanan masuk diolah dalam 4 lambungnya tersebut, kemudian dikeluarkan lagi. Bagaimana caranya? Nah, ini akan kita pelajari esok hari. Jadi antum baca-baca dulu di buku antum, akan kita pelajari pada esok hari. Insyaallah supaya pembelajarannya lebih masuk. Ustaz mau nyampaikan hari ini, tapi Ustaz pengen dia khusus untuk satu pelajaran besok. Jadi kita pelajaran satunya kita bagi dalam dua hari pembelajaran supaya antum lebih kita akan jelaskan lebih detail dan juga lebih mudah untuk antum pahami insyaallah. Jadi kita masuk ke akhir daripada pembelajaran kita. Alhamdulillah ada tugas untuk antum semuanya. Apa tugasnya? Tugasnya gampang, baca dan juga pelajari pelajaran-pelajaran yang telah dan juga yang akan kita pelajari. Jadi antum baca-baca dulu tentang mekanisme ataupun kenapa sih hewan ruminansia itu lambungnya ada 4, apa sistem pencernaannya, organ-organ pencernaannya apa aja. Antum pelajari di buku antum di pelajaran 1 subtema 1 tema 3 tersebut. Jangan lupa ya, baca dan ini wajib untuk antum semuanya. Barakallahu fikum. Ucapkan jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Semoga kehadiran antum dan niat antum dalam mempelajari ilmu dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.